dan selamat pagi Mitra 104,6 FM. Salam olahraga. Kalau dari salamnya kayaknya udah pada tahu ya siapa narasumber yang kita hadirkan di Studio Gempol 38 pagi ini, di mana topik yang bakal kita angkat mengenai Fakultas Olahraga dan Revolusi Industri 4.0, di mana FOK atau Fakultas Olahraga dan Kejuruan merupakan salah satu bagian dari Undiksa. Di tengah era Revolusi Industri 4.0, tampaknya FOK Undiksa tidak tinggal diam dan mereka selalu terus berbenah untuk menyempurnakan program penyesuaian. Nah, lalu apa saja program agar lulusan FOK kelak tidak menjadi pengangguran terselubung? Untuk itu di Studio Gempol 38 pagi ini kita sudah menghadirkan dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Ketua Tim Sosialisasi FOK tahun 2020, Ibu Luhnik Armini SSTMK. Selamat pagi Ibu. Dan Bapak Ketut Chandra Adinata Kusuma PDMPD selaku Sekretaris Tim Sosialisasi FOK Undiksa. Baik, bisa dipakai langsung nanti mic-nya ya. Oke, gimana kabarnya Bapak dan Ibu? Dalam keadaan sehat pastinya. Iya, sehat ya untuk ngobrol-ngobrol sini bareng Tias nanti. Nah, kalau boleh tahu FOK visinya apa nih? FOK visinya adalah menjadi fakultas yang unggul, berlandaskan falsafah Trihite Karana pada tahun 2045. Lalu dalam meraih visi ini tentunya ada misi dong untuk mewujudkannya. Iya. Misinya ada 3, menyesuaikan dengan Tridharma perguruan tinggi, yaitu yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan yang unggul, yang kedua adalah nanti pendidikan itu berbasiskan penelitian, yang ketiga adalah melakukan pengabdian masyarakat, yang mana semuanya tentu berlandaskan pada falsafah Trihite Karana. Ya. Nah, lalu kapan dan apa tujuan sebenarnya dibentuknya FOK? Kalau Tias lihat kan di Singaraja sendiri, di Singaraja sendiri FOK satu-satunya ya yang ada di Universitas Gangneung. Iya, jadi FOK ini tentu nanti tujuannya akhirnya adalah melahirkan sumber daya manusia kesehatan dan olahraga yang unggul di bidang profesinya masing-masing. Jadi FOK ini kan terdiri dari 4 prodi. Yang pertama adalah prodi Penjaskesrek, yang kedua adalah pendidikan pelatihan olahraga, yang ketiga itu adalah prodi olahraga, dan yang ketiga yang paling bungsu adalah prodi D3 kebidanan. Jadi diharapkan nanti FOK ini melahirkan lulusan yang nanti unggul di profesinya masing-masing. Nah, selain ada di kampus tengah, dulu kan di kampus tengah letaknya FOK ya, sekarang kan di Jenang Dalam. Nah, saya dengar di kampus Jenang Dalam ini sudah mulai difungsikan. Kalau boleh tahu apa aja fasilitas yang ada di sana? Terima kasih Mbak Tias dan pendengar Radio Guntur dimanapun berada. Perlu saya sampaikan bahwa fasilitas yang ada di kampus Jenang Dalam saat ini bisa dikatakan memenuhi standar pendidikan dan standar keluarga nasional. Yang pertama yang menjadi ikon kita saat ini adalah lapangan tenis indoor, di mana lapangan tenis indoor ini sudah diresmikan pada tahun 2020, yang lantainya sesuai dengan standar nasional yang dipakai oleh beberapa LPTK di Indonesia. Kemudian kami juga memiliki alat-alat fitness dengan merek Technogym yang satu-satunya ada di Bali saat ini. Kemudian alat ukur tes kondisi fisik juga yang berstandar nasional, yang digitalisasi, itu merupakan satu-satunya juga yang dimiliki oleh Undiksa di Bali ya. Jadi pemanfaatannya juga sudah kita sering bekerja sama dengan beberapa KONI kabupaten kota, dan bahkan yang terakhir adalah kerjasama dengan KONI Provinsi Bali dalam rangka persiapan atlet PON yang akan terjun di Papua 2020. Di samping itu kami juga memiliki asrama. Asrama ini diperuntukkan bagi calon mahasiswa nantinya di tahun ajaran terbaru ini, di mana pimpinan sudah memiliki planning untuk menyiapkan adik-adik mahasiswa semester awal untuk diasramakan dan diberikan pendidikan karakter nantinya sesuai dengan visi misi dari universitas. Mungkin itu gambaran awalnya seperti apa kampus kita di Jenang Dalam. Lalu
lalu untuk fasilitas yang ada di kampus Jenenggalon itu apa hanya boleh digunakan oleh anak-anak FOK saja atau seluruh mahasiswa Undiksa juga boleh menggunakannya? Untuk fasilitas sementara bisa digunakan untuk semua sivitas akademika Undiksa, dan bahkan dari luar sivitas pun bisa. Contohnya di ruang Ganesha Sport Center di fitness center tersebut, di mana ada jadwal yang sudah ditentukan oleh petugas di sana dan diawasi oleh trainer di sana juga. Berarti kalau nanti Tias pengen fitnessnya di sana bisa juga? Sangat bisa. Kita tunggu nanti. Itu alumni Undiksa juga ini. Nah, lalu kalau boleh tahu apa aja keunggulan yang dimiliki oleh FOK Undiksa selain fasilitas tadi yang sudah disebutkan? Yang menjadi keunggulan kami yang pertama, SDM kami sudah memiliki kompetensi dan tersertifikasi profesi ya, artinya sudah profesional semua. Kemudian SDM kami juga sudah doktor, sudah lumayan banyak, dan ini yang sedang magister sedang on the way S3 untuk menjadi doktoralnya. Kemudian beberapa dari kolega kami juga terlibat langsung di beberapa organisasi keolahragaan maupun organisasi kesehatan. Jadi semua memiliki kontribusi yang baik di setiap organisasi profesi masing-masing. Mungkin ada tambahan nanti lagi dari Bu Luhni. Sekarang kan berpusatnya di kampus Jenenggalon, tetapi untuk prodi D3 Kebidanan sementara kami peralihan dari pemerintah Provinsi Bali, jadi masih kampusnya masih di Jalan Bisma Barat di Banjar Tegal. Kemudian kalau ada kegiatan-kegiatan yang bersifat umum jadi fakultas itu masih sering ke FOK juga. Walaupun secara keseluruhan ada beberapa sarana seperti lapangan sepak bola, kemudian masih juga ada lapangan tenis outdoor yang dipakai oleh sivitas akademika khususnya FOK, seperti lapangan basket itu masih berpusat di kampus tengah ya, di Udayana. Nah, lalu kalau misalnya Tias jadi mahasiswa di FOK pingin gitu ya masuk ke fakultas olahraga dan kejuruan ini, apa hal yang bisa dijanjikan kepada mahasiswa atau calon mahasiswanya? Menjadi pemandu wisata rafting. Jadi model-model perkuliahan juga kami siapkan bagi adik-adik siap terjun dan memang dibutuhkan oleh pasar sekarang. Kemudian di bidang kesehatan bisa dilengkapi oleh Bu Luhni karena kebetulan beliau adalah sekaligus prodi di kebidanan. Nanti khusus di olahraga, untuk ilmu keolahragaan, prodi ilmu keolahragaan itu juga ada lulusan kami yang sudah bekerja di hotel di bagian gymnya, sebagai trainer. Kemudian ada yang di KONI pusat. Itu beberapa alumni kita yang sudah memang sesuai dengan apa yang menjadi permintaan pasar. Jadi kurikulum kami juga sudah kita sesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan pasar. Kalau di bidang kesehatan sementara kan sesuai dengan yang sering digaungkan oleh Pak Presiden Jokowi, bahwa untuk menyongsong RI 4.0 ini kan kita lebih menekankan kepada pendidikan vokasi. Jadi yang ketika dia lulus dia sudah memiliki keterampilan, sehingga memang dari dulu kalau dilihat prodi kebidanan khususnya kesehatan itu sudah di kurikulumnya tersendiri, dia sudah 70% itu adalah praktik baik di lab maupun di lahan praktek, sedangkan teorinya itu adalah sekitar 30-40%. Jadi begitu dia lulus dia sudah memiliki keterampilan tersendiri, walaupun sekarang misalnya kan orang lagi gencar-gencarnya untuk ikut CPNS ya, tetapi kalau dia sudah memiliki skill walaupun tidak menjadi pegawai negeri sipil, saya rasa mereka sudah memiliki keterampilan yang bisa dijual di masyarakat. Untuk jurusan kebidanan kalau tidak salah ini jurusan baru ya di FOK Undiksa? Kita baru, sebenarnya bukan baru ya, kalau prodinya sendiri sebenarnya dulunya di bawah naungan pemerintah Provinsi Bali, tetapi pada tahun 2017 karena ada edaran 3 menteri bahwa pendidikan tinggi itu harus dikelola oleh pusat, jadi pemerintah Provinsi Bali tidak hanya boleh mengelola sampai pendidikan menengah SMA ya atas, jadi
yang terdekat dalam hal ini adalah Undiksa, sehingga pada tahun 2017, jadi pada bulan Desember kita resmi diserah terimakan dari pemerintah Provinsi Bali kepada, waktu itu masih Kemenristek Dikti, kemudian dari Kemenristek Dikti menyerahkan kepada Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, tadi kan Ibu sebutkan di awal ya mengenai visi Undiksa dan juga misinya itu berlandaskan Trihita Karana yang pada tahun 2045. Nah, lalu bagaimana FOK menerjemahkan visi tersebut? Kalau menerjemahkannya itu yang pertama adalah Trihita Karana itu kan ada 3 ya. Jadi ada Parahyangan, Palemahan, dan Pawongan. Jadi di sini konsepnya adalah dengan Parahyangannya itu kalau di mahasiswa Fakultas Olahraga dan Kesehatan, kalau saya di prodinya sendiri karena kebetulan agak terpisah sedikit, jadi mahasiswa kami itu pagi-pagi sebelum mengikuti perkuliahan, karena mereka kebetulan hidupnya di asrama, ya jadi teratur. Jadi pagi-pagi itu mereka sebelum berkuliah sudah melakukan persembahyangan, baik secara perorangan ataupun berkelompok, karena mereka kan tinggalnya di asrama itu sekitar 1 tahun, jadi 2 semester, 4 semester, jadi dari semester 1 sampai semester 4. Kemudian kita Undiksa memiliki salam tersendiri ya, jadi bagaimana salam harmoni, jadi menjaga keharmonisan antara yang di atas dengan sesama dan lingkungan kita. Nah, tadi yang dibilang diasramakan itu dari prodi kebidanan saja atau sementara baru dari prodi kebidanan, tapi kedepannya kebetulan belum diresmikan, jadi diharapkan untuk membuatkan, sekarang revolusi industri itu menekankan pada soft skill, jadi pendidikan karakternya, karena sekarang kita kan awasi ya anak-anak kita sendiri, kita lebih sibuk dengan diri kita sendiri, apalagi kalau sudah pegang gadget. Iya benar. Jadi nggak diajak ngomong pun nggak nyaut kan begitu. Jadi diharapkan dengan hidup di asrama minimal selama 1 tahun, kita lebih menjaga anak-anak lebih memahami, karena hidup di asrama itu kan dengan berbeda daerah, kemudian memiliki karakter yang berbeda-beda, jadi diharapkan memiliki kepekaan sosial terhadap temannya dulu deh sebelum ke orang lain, sebelum terjun ke masyarakat. Nah, kalau untuk di kebidanan sendiri ini proses diasramakannya dari awal masuk hingga akhir atau cuman beberapa tahun saja? Sementara masih 4 semester, karena di semester 5 dan 6 itu mereka sudah terjun ke lahan praktek. Mereka kan prakteknya di rumah sakit yang kerjasama dengan Undiksa, jadi keluar dari Buleleng, sehingga mereka hanya 4 semester di asrama. Tapi masih bisa kan, maksudnya pulang, kalau ada waktu untuk pulang gitu Bu? Oh ada. Jadi sebulan mereka dapat waktu 2 kali, kecuali ada mungkin sakit atau ada kegiatan yang mengharuskan mereka pulang ke rumah, masih diperbolehkan. Sabtu Minggu juga boleh keluar kok. Gitu. Tapi masih tetap diawasi gitu kan ya. Nah tadi kan dibilang bahwa Undiksa ini memiliki program-program baru untuk terus berbenah ke depannya. Kalau boleh, program-program apa saja Bu yang dimiliki oleh FOK Undiksa? Kalau saya mungkin secara umum dulu, yang pertama adalah kita menyongsong revolusi industri 4.0. Yang pertama kita ikut merubah kurikulum sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi ada istilahnya prodi di luar. Jadi kita mengambil ya kayak beli kayak mengikuti, misalnya di semester 2 dan 3 itu mereka mengambil mata kuliah TI, teknologi informasi. Jadi kemudian di bahasa Inggrisnya itu diwajibkan, itu adalah 6 SKS selama mengikuti pendidikan, karena kan sekarang kita tidak boleh hanya tahu bahasa Indonesia aja. Jadi memudahkan komunikasi, jadi bahasa asingnya diperbanyak kembali. Jadi yang pertama itu adalah kurikulumnya yang dibenahi. Kemudian yang kedua, kalau untuk FOK secara keseluruhan, karena kalau menyongsong revolusi industri ini kan kurikulumnya diperbaharui, kemudian alat-alat pendukungnya juga diperbaharui. Jadi kebetulan FOK Fakultas Olahraga ini dapat hibah ya. Jadi untuk membangun lapangan yang baru, membeli alat
pembiayaan untuk tes fisik atlet ya. Ya, jadi kita udah keliling Bali ya, roadshow untuk tes fisik atlet yang kemarin Porprov ya. Iya. Porprov yang tahun ini PON. Iya. Gitu, biar tidak kesannya baru anak olahraga kerjanya olahraga lari aja gitu ya. Iya, jadi kan biasanya gitu taunya Iya. orang olahraga ya pasti pintar olahraga, Bener. pintar senam, pokoknya yang jenis-jenis olahraga. Tapi di sini diharapkan bahwa orang olahraga itu memang selain pintar olahraga ya bisa di segala bidang, termasuk sekarang tidak ketinggalan untuk di bidang teknologi. Iya, biar soalnya kalau biasanya Tias ke kampus dulu ya masih zaman pagi-pagi pasti selalu ada anak FOK yang lari. Makanya saya pikir kayak gini, apakah semua anak FOK kerja setiap pagi harus lari atau gimana? Harusnya sih kalau supaya sehat kan gitu ya. Iya. Jadi sebelum kita kan ada istilahnya kalau di Kementerian Kesehatan itu ada GERMAS, Gerakan Masyarakat untuk Hidup Sehat. Salah satunya adalah aktivitas fisik. Mungkin bukan hanya bentuknya lari, walaupun hanya Iya. stretching juga bentuknya adalah aktivitas fisik. Itu minimal 30 menit sehari. Nah, kalau boleh tahu nih Bu ya, apakah ada peningkatan dari mahasiswa yang masuk ke fakultas olahraga ini atau masih stabil jumlahnya dari tahun ke tahun? Sementara masih fluktuatif ya. Kemarin itu waktu kita di tahun 2017 kalau di prodinya, kalau saya bahas kebidanan nanti ditambahkan sampah Eka, sempat menurun. Kemudian di tahun 2018 kita naik lagi, kemudian 2019 sempat menurun lagi, jadi tidak menentu. Tetapi kalau dilihat di sekolah-sekolah kesehatan itu seluruh Bali, karena kebetulan kita punya, kalau kebidanan punya asosiasinya, jadi Undiksa itu masih yang paling banyak. Iya, kalau di FOK sendiri mungkin ditambahkan. Iya, mungkin. Untuk di 3 prodi yang lain seperti di Penjaskesrek, di IKOR dan di Pendidikan Kepelatihan Olahraga itu sama situasinya dengan di prodi kebidanan, fluktuatif. Artinya sempat di 2017 itu lumayan, kemudian 2018 terjadi penurunan, dan 2019 ada peningkatan dari 2018. Nah, semoga di tahun 2020 ini ada peningkatan kembali dengan adanya bukaan CPNS, karena salah satu faktor yang membuat penurunan diasumsikan bahwa tidak adanya bukaan CPNS ini yang menyebabkan pelamar di khususnya nih, yang ingin menjadi pendidik menjadi berkurang gitu ya. Jadi itu adalah salah satu faktor yang mungkin di tahun ini Nasdem Kare sih Semoga ada peningkatan lagi gitu ya. Dan tadi kan disebutkan ada 4 prodi, salah satunya kebidanan. Nah, boleh dikasih tahu mungkin Pak perbedaan dari ketiga prodi yang lainnya itu apa? Dari Penjaskesrek sama pelatihan olahraga, mungkin masih banyak yang belum tahu ya. Siapa tahu pendengar setia Radio Guntur ada yang pingin anaknya nanti masuk FOK gitu ya, atau dia yang pingin masuk FOK. Untuk yang prodi pertama itu adalah pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi. Itu profil lulusannya yang utamanya adalah menjadi pendidik atau guru PJOK, guru penjas. Kemudian yang kedua prodi ilmu keolahragaan. Itu adalah ilmuwan di bidang keolahragaan atau menjadi praktisi di bidang keolahragaan. Sebagai trainer gitu ya di gym, kemudian di KONI gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan kepelatihan olahraga. Itu luaran profil lulusan utamanya adalah sebagai pelatih olahraga. Makanya dari ketiga itu sudah memiliki kekhasan masing-masing dan semuanya sudah terakreditasi B, kecuali penjas sudah terakreditasi A, dan semuanya adalah S1. Oke, terima kasih. Masih banyak banget yang pingin Tias tanyain Sobat Guntur, tapi kita break sejenak selepas beberapa iklan ya. Kalau gitu saya kembalikan dulu ke rekan saya Tami, silakan rekan Tami. Dan kembali lagi Mitra 104,6 FM bersama saya Tias di obrolan pagi edisi hari ini ya, Jumat 10 April 2020. Bagaimana Tami? Udah merdu? Udah ya? Sudah semerdu hatimu. Silakan dilanjutkan. Baik, seperti yang Tami bilang tadi ya, Sobat Guntur, buat kalian yang pingin tanya-tanya mungkin seputar topik yang kita bahas, yaitu Fakultas Olahraga dan Revolusi Industri 4.0. Siapa tahu di antara Mitra 104,6 FM ada yang ingin masuk ke Fakultas Olahraga, kalian bisa tanya-tanya di sini ya, langsung sama 2 orang yang expert di bidangnya. Kalau sama Tias, nanti Tias nggak tahu.
Oke, sambil kita menunggu penelpon, mungkin dia lagi yang bakal tanya-tanya ya. Tadi kan sudah disebutkan ada 4 prodi di Fakultas Olahraga dan Kesehatan ini, dan tadi 3-nya juga udah dikasih tahu apa aja perbedaannya. Nah, kalau boleh tahu sampai sejauh ini prodi apa yang paling diminati atau paling banyak peminatnya? Sementara kalau melihat dari jumlah kelas yang kita miliki, yang paling banyak jumlah mahasiswanya itu yang pertama adalah prodi Penjas Kesrek, yang kedua adalah prodi D3 Kebidanan, yang ketiga PKO, yang keempat adalah IKOR, Ilmu Keolahragaan. Jadi yang kalau dilihat dari jumlah berarti ya saat ini di FOK adalah prodi Penjas Kesrek yang sangat diminati. Lalu boleh dikasih tahu mungkin apa aja sih keuntungan yang bakal didapetin kalau saya masuk ke Fakultas Olahraga dan Kesehatan ini, biar Mitra 104,6 FM yang di rumah yang mungkin pingin anaknya kuliah di sana tuh nggak ragu-ragu gitu loh, Bu. Yang pertama tentu adalah kelebihan kita punya beasiswa ya. Yang pertama ada beasiswa bidik misi, kemudian yang kedua itu adalah kerjasama dengan bank dalam pemberian beasiswa, kemudian yang ketiga ada beasiswa rektor, kemudian kalau dari Papua ya ada beasiswa afirmasi untuk mahasiswa yang dari Papua. Jadi sebenarnya di sini banyak sekali mahasiswa yang menggunakan sementara sih beasiswa bidik misi ya gitu. Oke, jadi buat kalian yang takut ya buat masuk kuliah khususnya ke FOK, jangan risau karena banyak banget beasiswa yang ada yang bisa kalian coba apply sebelum kalian masuk ke sana. Oke, tadi kan apakah dari alumni FOK sendiri itu ada yang ikut andil di dalam memajukan program-program baru yang dibuat oleh FOK? Peran alumni di sini memang sangat besar ya. Contoh ini kebanyakan alumni kita kan sebagai seorang guru PJOK. Dan di lingkungan sekolah itu kan sudah teridentifikasi siapa sih yang punya minat ingin lanjut ke FOK. Kemudian terutama yang punya prestasi di bidang olahraga. Dan pasti diarahkan oleh alumni kita yang menjadi guru di sana untuk kuliah di sini dengan kelebihan atau keunggulan. Yang pertama, kita bisa jalan sebagai seorang atlet, kita pun tidak meninggalkan bangku kuliah begitu. Karena di FOK sendiri punya program di mana setiap hari Selasa dan hari Jumat pagi itu ada program namanya pembinaan prestasi, di mana yang mempunyai basic seorang atlet dan punya prestasi diberikan kesempatan untuk berlatih di Selasa sore dan hari Jumat pagi, dan itu pun masih terhitung SKS-nya. Jadi mereka berlatih, mereka terhitung kuliah begitu. Kemudian yang kedua, jika ada event yang harus mereka ikuti, kami masih memberikan dispensasi. Dispensasi dalam artian mereka dianggap hadir di perkuliahan dengan tugas yang berbeda. Kemudian yang ketiga, prestasi yang mereka raih kita berikan apresiasi juga. Contoh, apresiasi di fakultas dan apresiasi di lembaga di universitas. Mungkin itu tambahan dari saya. Baik, sudah ada yang bergabung? Oke, mungkin bisa dicoba kembali ya untuk yang ingin bertanya di 23455. Masih seputaran topik yang kita bahas, Fakultas Olahraga dan Revolusi Industri 4.0. Nah, tadi itu kan disebutkan ada peran alumni di dalamnya. Lalu, apakah dari tenaga pendidik di FOK sendiri ada yang merupakan alumni di FOK Undiksa? Untuk di 3 prodi, ya, di Penjas, IKOR, dan PKO, itu sebagian besar adalah alumni dari FOK. Walaupun ada sekitar tiga kolega kami yang memang bukan dari alumni kita. Tapi kalau dihitung persentasenya kan sudah hampir 90% ya alumni dari kita. Nah, lalu apakah ada sedikit kemudahan bagi mereka-mereka yang mungkin pernah menjadi atlet, pernah ikut bertanding di Porprov atau di event-event olahraga lainnya, kalau ingin masuk ke FOK itu apakah ada gininya kayak jalur prestasi lah kalau dulu ya masuk SMA atau gimana? Jalur khusus itu memang ada ya di SMBJN kalau nggak salah Bu ya. Jadi para calon mahasiswa
yang ingin masuk ke FOK tinggal melampirkan bukti piagam penghargaan yang mereka raih, entah itu di bidang olahraga beregu, individual, apapun itu levelnya, kabupaten, provinsi, atau PON, dan SEA Games bahkan pasti akan lolos seperti itu ya. Jadi kami akan mengapresiasi apa yang menjadi rehan mereka selama duduk di bangku SMA untuk kuliah di FOK. Oke. Nah, lalu untuk proses seleksi masuk ke FOK-nya sendiri kan ada jalur SNMPTN, SBM, dan SNBJM. Nah, lalu kalau untuk SNMPTN itu apakah ada juga tes fisiknya? Kalau tidak salah di SBM itu kan ada tes fisiknya. Apakah di SN juga ada? Kalau di SN itu tidak ya, karena itu jalur undangan dari sekolah ya Bu Nia. Kalau di SBMPTN dan SNBJM itu baru ada, tetapi prosedurnya seperti tahun lalu adalah mereka tesnya di sekolah asal. Sekolah asal? Iya, di SMA-nya mereka. Kalau di 2017 itu kita yang sebagai panitia yang di lembaga. Tapi 2018 dan 2019 ada perubahan dari kementerian mungkin. Jadi prosesnya di sekolah masing-masing. Baik, saudara yang bergabung bersama kita, langsung saja halo, selamat pagi. Tadi itu saya mendengar paparan daripada ibu dan bapak-bapak narasumber itu, saya itu sangat mengapresiasi sekali itu, karena jadi para mahasiswa itu diasramakan. Ini adalah suatu hal yang sangat bagus itu, terutama di dalam hal penanaman nilai ya. Dan tadi juga dengan dasar kriteria itu, pendidikan itu sebenarnya ada 3 hal yang memang mungkin perlu dikuasai oleh para mahasiswa. Itu adalah kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Dan ini kalau yang menilai tadi itu memang itu sudah tekankan demikian rupa itu. Nah, sehingga nantinya setelah dia mungkin itu terjun di masyarakat, apakah dia bekerja itu sesuai dengan bidangnya ataupun di luar bidangnya, dia betul-betul sudah punya modal yang besar itu ya, untuk menghadapi itu tugas-tugas di dalam ya, melaksanakan itu tugas-tugasnya itu. Nah, itu yang pertama. Kalau kita melihat itu ya, ini kan jadi ya, Fakultas Olahraga dan Kesehatan dan ada pidana di sana juga khusus olahraga, untuk mengevaluasi gitu apakah fakultas itu sudah berhasil. Nah, ini akan bisa dilihat daripada ya tamatannya ya, outputnya itu ya. Nah, mungkin di dalam pro ada event-event seperti lokal itu, apakah dari atlet-atlet yang sudah dia dibina di sana itu sudah dia bisa gitu menunjukkan itu prestasinya, apalagi dengan karakternya di dalam ajang-ajang event-event seperti itu, sehingga dengan demikian itu betul lah, jadi ya Fakultas Olahraga bisa mencetak itu lah, di samping itu atlet yang berprestasi juga berkarakter. Nah, sehingga jadi animo masyarakat jadi untuk bisa sekolah ke sana itu akan lebih besar. Lebih kalau yang sekarang kan kalau sudah tamatan itu di bidang kesehatan kan tidak seharusnya ya bekerja sesuai dengan apakah menjadi guru, apakah menjadi pelatih, apakah dia akan menjadi bidan dan sebagainya. Anak-anak kan bisa berbeda, dan itu pun mungkin tidak masalah tuh kalau memang sudah dibekali itu dengan ketiga kecerdasan tadi. Nah, kira-kira itu yang kita tanyakan, mungkin itu sebagai mengevaluasi apakah sudah bisa memberikan itu andil itu kepada ya maaf ini kepada Bu Leleng lah, bisa meraih itu mungkin banyak medali itu dengan adanya fakultas yang ada di sekolahnya. Sekian, terima kasih Om Sandi, Om Rahayu. Baik, terima kasih Pak Sutaye di Tejukule ya, itu yang tadi sudah bergabung bersama kita. Dan buat mitra 104,6 FM lainnya yang masih ingin bergabung untuk bertanya ya, kan masih bisa joinan di 23455. Oke, mungkin bisa langsung ditanggapi Bu Nik dulu. Baik, terima kasih Pak Sutaye di Tejukule. Jadi yang pertama atas apresiasinya ya terhadap rencana bahwa akan ada kehidupan di asrama untuk membentuk karakter, walaupun yang baru berjalan ini adalah yang sudah berjalan lama, itu adalah di prodi D3 Kebidanan. Kemudian untuk mengevaluasi apakah fakultas atau prodi ini sudah berhasil mencetak lulusan, sebenarnya kalau dari secara umum dulu, nanti Pak Chandra mungkin lebih
sudah membentuk kayak sudah punya anak-anak didik untuk ikut di, misalnya kemarin yang saya lihat itu adalah ada di karate, kemudian sepak bola, jadi kayak klub-klub itu yang saya lihat. Jadi sudah menjadi pembimbing ya. Ya, jadi bahasa orang kesehatan mungkin berbeda dengan orang olahraga. Sedangkan kalau di prodi kebidanan itu sementara ini saya lihat bahwa alumni saya itu sangat-sangat baik, berprestasi di bidang kebidanan ya, karena saya lihat kemarin itu ada salah satu alumni kita yang ikut mewakili Buleleng untuk menjadi bidan teladan atau bidan berprestasi, di mana memang antara pendidikan dan lahan praktek itu tidak bisa lepas. Jadi ketika dia dinilai menjadi bidan yang terampil, yang berprestasi, dia harus ada keterlibatan dengan pihak pendidikan, apakah dia sebagai pembimbing di lahan praktek itu, kemudian bagaimana keaktifan dia sebagai alumni itu dinilai juga ternyata. Kemudian kalau kita dilihat untuk meningkatkan akreditasi kita kan sama juga, apakah kita ikut menyertakan alumni dan sebagainya. Kalau di prodi olahraga saya rasa juga sama, nggak jauh beda, bahwa ada keterlibatan alumni yang walaupun saya bukan basicnya orang olahraga, tetapi selama hampir 3 tahun berkecimpung di Fakultas Olahraga dan Kesehatan, saya rasa alumninya ini sudah mampu kita evaluasi atau kita nyatakan terampil di bidang olahraga seperti itu dan kesehatan. Oke, mungkin Pak Chandra mau menambahkan. Terima kasih Pak Sutrai dari TJ Kuliah sudah memberikan apresiasi kepada kami di lembaga di Fakultas Olahraga dan Kesehatan, yang mana tentunya peran alumni, peran masyarakat terhadap saran, kritik itu sangat kami butuhkan untuk kemajuan kami, dan tentunya ini kan juga berimbas pada pembangunan olahraga dan kesehatan di Kabupaten Buleleng pada khususnya. Berbicara tentang alumni kita di level provinsi, kalau sudah ketemu ajang porprov itu seperti ajang reuni, karena di sana alumni kita ada yang sebagai pelatih di tiap kabupaten, ada yang sedang mahasiswa itu sebagai atlet, awalnya di satu kelas sekarang bertanding jadi satu arena seperti itu, dan di Porjar mereka menjadi reuni sebagai seorang pelatih pendamping di masing-masing kontingen kabupaten. Kemudian untuk di Kabupaten Buleleng sendiri, kemarin kita juga sudah sempat lihat dan dengarkan testimoni dari Ketua Umum KONI Kabupaten Buleleng bahwa berkat adanya FOK kemarin, hasil tes kondisi fisik, kemudian dievaluasi, dianalisis hasil data tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap prestasi capaian kontingen Kabupaten Buleleng pada Porprov 2019. Jadi peran sport science yang sama-sama kita gaungkan, kemudian kita laksanakan di antara KONI Kabupaten Buleleng dan FOK sendiri bisa membuahkan hasil yang positif. Seperti itu, baik. Itu tadi sudah dijawab ya pertanyaan dari Pak Sutrai di TJ Kuliah. Sembari kita menunggu penelpon berikutnya yang bergabung, Tias lagi ya yang ingin tanya yang tadi sempat tertunda. Nah, di era industri 4.0 ini kan tidak sedikit peralatan manual yang sudah mulai tergantikan oleh mesin. Nah, lalu bagaimana FOK Undiksa menyikapi perkembangan ini? Itu dan yang seperti saya bilang di awal, bahwa tuntutan dari revolusi industri ini imbasnya banyak ya. Yang pertama adalah bagaimana pembelajarannya, jadi bagaimana kita menyesuaikan kurikulum yang dulu mungkin revisinya 5 tahun sekali, tetapi karena kita mengikuti perkembangan yang semakin pesat, sehingga kemarin dalam jangka waktu 1 tahun itu kemarin kita sudah merevisi kembali kurikulum kita. Yang terakhir adalah revisi kurikulum di tahun 2019. Seperti yang saya bilang, bahwa semua mahasiswa diharapkan mengikuti mata kuliah atau pernah itu untuk teknologi informasi. Kemudian yang kedua adalah menguasai lebih lagi untuk bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, walaupun mereka nanti misalnya ingin menekankan lagi seperti bahasa Jepang dan sebagainya, itu bisa juga. Kemudian untuk peralatan yang canggih, kalau untuk fakultas olahraga, untuk olahraganya itu sudah, saya rasa sudah sangat canggih, karena kemarin waktu
peresmian gedung indoor itu dari Pak Prof Nasir ya, mantan Menristek Dikti, itu mengatakan bahwa di saat pembukaan itu bahwa alat-alat fakultas olahraga yang dimiliki itu sudah sangat canggih. Jadi sudah mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Kalau untuk kesehatan itu, kalau dulu zaman dulu saya waktu pembelajaran di laboratorium itu kan alat-alat pantum itu kayak apa, manekin ya, patung boneka-boneka yang untuk kita jadikan itu masih manual sekali. Kalau sekarang itu sudah ada pantum yang ketika kita melahirkan dia bisa menangis, bisa berteriak dan sebagainya. Itu sudah ada. Kemudian kalau dulu kita cek HB untuk periksa kadar darah anemia atau tidak ibu hamil, itu kita masih pakai pipet. Jadi masih nyedot kadang kan. Kalau sekarang udah ada sticknya, jadi tinggal udah terbaca langsung. Jadi sudah sangat kalau saya lihat lebih praktis. Kemudian secara, kalau dulu kita cek darah pakai nyedot itu takutnya kan kita ketelan, jadinya kita juga kena infeksinya. Kalau sekarang meminimalisasi infeksi yang ditimbulkan dari pasien maupun kepada tenaga kesehatan. Jadi sudah sangat mengikuti perkembangan teknologi yang ada, walaupun memang kalau kita mau mengikuti perkembangan teknologi itu kan perlu biaya yang sangat besar ya, sangat banyak. Tetapi saya rasa Undiksa dalam hal ini Fakultas Olahraga dan Kesehatan bisa mengikuti itu. Nah, lalu apakah media pembelajaran berbasis online itu juga diterapkan di FOK sendiri, Bu? Kalau kemarin sebelum COVID-19 mungkin kita lebih banyak tatap mukanya ya, tetapi semenjak COVID-19 karena kita harus social distancing, dilarang berkerumun, jadi hampir semua saya rasa dosen menggunakan media pembelajaran online yang sudah disiapkan dalam bentuk e-learning di SSO-nya, di Ganesanya, ataupun lewat media non e-learning misalnya WhatsApp dan sebagainya. Saya rasa sudah sangat digunakan, walaupun terakhir kami memang sudah mengadakan workshop blended learning ya. Workshop blended learning waktu itu memang masih kagok memakainya, tetapi sekarang karena tuntutannya kita harus menggunakan itu, jadi saya rasa sudah terbiasa. Mahasiswa juga sepertinya sudah, cuman kita sama-sama merindukan kebersamaan gitu ya, betul, tatap muka. Jadi kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen di dalam suatu kelas itu masih sangat dirindukan. Oke. Nah, lalu untuk prodi yang tadi disebutkan penjaskesrek dan lain sebagainya, itu porsi antara praktek dan juga teori itu sama atau lebih dominan prakteknya atau bagaimana? Kalau di 3 prodi di basic olahraga itu dominan di praktek di semester 1 sampai 6. 1 sampai 6 praktek. Ya, tapi di semester 6 itu mulai ada penurunan jumlah kuliah praktikumnya. Udah mulai ke menganalisis, kemudian teoritis, kemudian dan terakhir ada semester 7 ya penyusunan tugas akhir. Gitu. Jadi lebih banyak prakteknya di lapangan emang ketimbang ini, tapi masih tetap dapat juga pembelajaran teorinya ya. Mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan agar mitra 104 Pemanah Meram yang di rumah tidak ragu-ragu sekali lagi untuk bergabung bersama Fakultas Olahraga dan Kesehatan Undiksa. Baik, terima kasih Tias. Jadi dalam kesempatan ini saya selaku ketua bersama Pak Chandra selaku panitia tim sosialisasi Fakultas Olahraga dan Kesehatan pada tahun 2020 ingin mengajak ya warga masyarakat Buleleng pada khususnya, karena Buleleng ini kan jumlah penduduknya paling besar di Provinsi Bali, dan seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Bali untuk jangan takut bergabung dengan Fakultas Olahraga dan Kesehatan, karena yang pertama ada dari segi biaya, tentu di antara universitas yang lain kita sangat murah. Kemudian kita tahu sendiri biaya hidup di Buleleng masih sangat murah ya. Jadi saya rasa dari segi biaya tidak ada masalah. Kemudian yang kedua adalah saat ini Universitas Pendidikan Ganesha sudah berkembang sangat pesat. Jadi dari segi SDM-nya sudah unggul, kemudian
dari segi media pembelajaran yang digunakan sudah sangat menyesuaikan dengan tuntutan revolusi industri 4.0. Kemudian dari segi bangunannya saya rasa sudah banyak bangunan-bangunan baru yang mendapatkan hibah baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga kita bisa bersaing dengan universitas yang lain yang sudah lebih dulu daripada Universitas Pendidikan Ganesha. Karena kalau dilihat dari umur itu Universitas Pendidikan Ganesha masih terbilang sangat muda, tetapi sudah actionnya di pusat maupun di daerah sudah sangat bagus ya, sudah sangat terdengar gaungnya. Kemudian ada banyak beasiswa yang bisa kami tawarkan untuk para peserta didik yang mungkin secara ekonomi mungkin ada kekurangan ataupun keterbatasan, jadi bisa menggunakan beasiswa yang sudah ditawarkan oleh Universitas Pendidikan Ganesha, seperti itu. Pak Chandra ingin menambahkan? Kata kuncinya adalah jangan ragu untuk gabung bersama kami, terutama yang punya prestasi di bidang olahraga, yang melabeli diri sebagai seorang atlet. Kalian bisa menempa diri, memacu diri sebagai seorang atlet, meniti karir tanpa meninggalkan bangku kuliah. Dan ada tempat yang dekat dengan rumah kita, untuk apa mencari yang tempat yang lebih jauh? Oke, baik. Kalau udah ada yang dekat, kenapa cari yang jauh gitu katanya Pak Chandra ya. Itu berlaku untuk semua hal sih kayaknya ya, kuda. Baik, terima kasih untuk Bu Ni dan juga Pak Chandra yang udah berbagi informasi bersama kita seputar Fakultas Olahraga dan Kesehatan Undiksa. Jadi sekali lagi buat Sobat Guntur yang emang suka olahraga dan jadi atlet gitu ya, jangan ragu masuk ke Undiksa. Oke, terima kasih sekali lagi dan waktu saya kembalikan ke rekan kami. Silakan